Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Andika di episode 3 Belajar Object Oriented Programming. Sebelumnya, di episode 2 kita sudah mempelajari mengenai kelas dan objek. Di episode 3 kali ini kita akan belajar mengenai tipe data. Nah, apa itu tipe data? Dalam pemrograman, kita mengenal tipe data dengan cara kita memberitahu komputer mengenai jenis nilai apa yang akan kita simpan. Misalnya, Misalnya kita akan menyimpan sebuah angka, huruf, teks, sebuah nilai benar atau salah, itu semuanya membutuhkan tipe data yang tepat. Eh, karena kita menggunakan software yang bernama BlueJ, BlueJ itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi, pada Java ada dua jenis tipe data yang utama. Yang pertama adalah tipe data primitif, seperti angka, huruf, teks, dan nilai benar atau salah. Kemudian ada tipe data objek yang berasal dari kelas dan bisa menyimpan data yang lebih kompleks seperti teks atau bahkan objek buatan kita sendiri. Nah, teman-teman, kenapa kita belajar tipe data pada episode 3 ini? Karena jika kita sudah paham dengan tipe data, kita bisa menulis program yang lebih akurat dan mudah dibaca. Untuk seperti video sebelumnya, kita akan mempermudah pemahaman kita dengan menggunakan analogi-analogi yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah analogi dari karakter game yang pernah kita buat. Sekarang kan kita belajar tipe data. Jadi tipe data itu seperti ini teman-teman. Tipe data dapat menampung semua, di sini terdapat sebuah status dari karakter yang sudah kita buat. Nah, tipe data itu dapat menampung semua data-data yang berbeda dari status karakter ini. Misalnya seperti nama, ini kan sebuah kata. Sedangkan tinggi badan ini adalah sebuah angka. Nah, jadi tipe data bisa menampung data yang berbeda dalam objek yang sama. Seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan membuat programnya. Eh, Program yang sama persis dengan eh, status karakter yang sudah kita buat. Seperti ini, nama lengkap. Nama lengkapnya Jun the Warrior. Nama panggilan Jun. Umurnya 19 tahun. Tinggi 170,9 cm. Berat badan 62,2 kg. Gender. Di sini kita hanya memakai satu karakter, satu huruf untuk buktikan gender antara laki-laki atau perempuan, L atau P, dan status kesiapan. Siap. Ini siap ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke kode programnya. Nah, kita memakai kode yang sebelumnya, tapi akan kita modifikasi. Seperti ini, teman-teman. Nah, sebelumnya kita hanya membuat sebuah tipe data dari sebuah objek karakter yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi tipe datanya hanya satu, string, untuk untuk membuktikan, untuk mendeklarasikan nama, poin, dan senjatanya. Sekarang kita akan membuat status dari karakter kita tadi menggunakan tipe data yang seharusnya kita gunakan. Ini kita hapus saja terlebih dahulu, karena kita akan hanya membuat status. Jadi yang pertama, nama. Nama lengkap. Ingat ya teman-teman, kalau string harus menggunakan huruf kapital di depannya. Kemudian string,
Kemudian tadi ada umur, umur, tinggi badan, dan berat badan. Untuk umur kita menggunakan string saja itu. Oh ya, sebelum lanjut saya ingin menjelaskan beberapa tipe data, teman-teman. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui tadi, tipe data dalam Java terbagi menjadi dua, yang primitif. Nah, kita sekarang kan belajar yang primitif. Nah, dalam tipe data primitif itu terdapat beberapa tipe data. Ada integer yang disingkat dengan int, terus ada double, ada char, string, boolean. Nah, apa itu integer? Integer itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian double. Double digunakan untuk menyimpan tipe data yang memiliki bilangan koma di belakang angka, atau bisa kita sebut dengan desimal. Selain double, ada juga float untuk menyimpan desimal juga. Keduanya, float dan double, keduanya uh, tipe data yang dapat menyimpan desimal, akan tetapi penggunaannya berbeda, yang dimana ketika desimal mitosnya lebih kompleks, kita akan menggunakan double. Cuman kalau hanya sebatas sederhana, kita dapat menggunakan float saja. Kemudian seperti yang kita tahu ada string, string untuk sebuah kata. Nah, selain string ada juga char atau karakter. Karakter itu gambarkan hanya satu karakter, yaitu satu huruf. Nah, kemudian tipe data terakhir ada boolean yang menilai true or false, nilai yang benar atau salah. Nanti kita akan mencoba untuk memperjelas lagi mengenai tipe data. Sekarang kita akan coba lanjut mengenai program kita ini. Untuk umur, kenapa kita tidak menggunakan integer? Karena integer umumnya digunakan untuk sebuah operasi, teman-teman. Jadi kalau kita hanya untuk menggunakan membutuhkan hanya seperti umur hanya untuk menampilkan saja, lebih baik kita memakai string saja. Nah, kemudian ada tinggi badan. Kenapa kita memakai double? Karena padahal hanya satu angka di belakang koma. Sebenarnya pakai float juga tidak apa-apa, teman-teman. Cuman kita di sini memakai double. Kalau teman-teman mau memakai float tidak apa-apa. Tapi di sini kita belajar menggunakan double ya. Nah, kemudian kita seperti video sebelumnya, kita akan memanggil status dari karakter kita.
Sekarang kita panggil satu persatu. Ini list nama kamu. Dan dan kita coba tidak usah menggunakan tampilkan info dulu. Saya terlebih dahulu. Coba kita compile. Nah, tidak ada error ya teman. Sekarang kita ya. Sekarang kita coba untuk mengambil data dari status dari karakter kita. Oke teman-teman, kalian juga bisa langsung untuk mengisikan data dari atribut yang digunakan oleh objek seperti nama lengkap. Kalian langsung bisa mengisinya. Hanya saja, ya, kalian hanya bisa mengisinya hanya dapat untuk digunakan untuk satu objek. Kalau kita hanya membuat deklarasinya saja, kita bisa membuat untuk banyak objek. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Mohon teman-teman semua. Kita buat sama persis ya. Ban, Gun, Nur, Mas. Jadi 7, ya. Nah, untuk status ini kita membuat sebuah tipe data boolean untuk maksudnya itu status kesiapan antara dia siap atau tidak, true or false. Coba. Nah, berhasil ya teman. Sekarang kita lihat data yang sudah kita dapatkan. Nah, ini adalah uh, status dari objek satu dari karakter kita yang sudah kita selesaikan. Yang pertama ada nama lengkap, tipe datanya string.
Nama panggilan, tipe datanya string juga. Umur, kita menggunakan tipe data string, tapi teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan tipe data integer. Kemudian ada tinggi badan, tipe datanya kita memakai double. Berat badan, double. Gender, tipe datanya karakter. Dan status, tipe datanya boolean. Jadi teman-teman bisa membuat satu objek dengan banyak tipe data untuk menggambarkan kebutuhan dari objek tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat satu lagi untuk objek kedua. Kita akan mencoba membuat objek kedua. Di sini kita tidak perlu menampilkan info ya, karena kita bisa melihat infonya. Kita hanya ingin melihat info dari status karakter kita, tipe data apa yang kita gunakan. Seperti tadi saja sudah cukup. Ini kita buat terus saja. Nah, karakter yang pertama status dari karakter pertama sudah kita selesaikan. Coba kita lihat untuk status karakter kedua kita. Sama ya teman-teman, nama lengkap Maria, string, nama panggilan Maria, umur 18, tinggi badan 165,3, berat badan 56,3, gendernya P, perempuan, dan status kesiapannya true, artinya dia siap. Jadi dengan tipe data kita bisa buat banyak kebutuhan dari objek kita, objek yang kita buat. Baik teman-teman semua, kesimpulan dari video episode 3 kali ini mengenai tipe data, kita bisa menyimpulkan tipe data adalah bagian paling dasar dalam pemrograman yang harus kita kuasai sejak awal. Terlebih lagi karena kita belajar mengenai OOP, Object Oriented Programming. Dengan memahami perbedaan antara tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman, kita tahu kapan harus menggunakan sebuah tipe data untuk kebutuhan objek tersebut. Tipe data juga membantu kita menulis kode yang lebih efisien dan lebih rapi. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam mengenai pembelajaran OOP, kita harus mahir terlebih dahulu mengenai tipe data, teman-teman. Karena tipe data memang adalah pelajaran yang paling dasar yang harus kita kuasai dalam sebuah pemrograman. Baik teman-teman, saya hanya sekian video episode 3 OOP kali ini. Jika teman-teman merasa terbantu, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman memiliki saran, tinggalkan di kolom komentar agar membangun channel ini ke depannya dan kualitas konten saya ke depannya. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai encapsulation. Jadi saya harap teman-teman menunggu dengan antusias video yang akan saya upload. Baik teman-teman, saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.